Oke, kita akan mulai. Bentar. Hari ini ada beberapa poin yang akan saya cover. Yang pertama adalah pendekatan ke analisis wacana kritis. Jadi saya paparkan dulu beberapa pendekatan pada analisis wacana. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang korpus dan korpora. Ada definisi, ada tipe korpus, ada contoh-contoh korpus Indonesia. Yang ketiga ada masuk ke korpus linguistiknya itu apa, definisi korpus linguistik, teknik korpus linguistik, dan juga software-software yang digunakan dalam analisis linguistik korpus. Yang keempat, masuk ke lebih spesifik, aplikasi korpus pada analisis bahasa-bahasa, keilmuan bahasa yang lain. Lalu poin kelima di sini lebih masuk ke analisis wacana kritis. Keenam, maka saya akan memberikan tentang contoh korpus, pendekatan korpus dalam analisis wacana kritis tentang kajian saya sebelumnya. Baik, yang pertama kita mulai dengan beberapa pendekatan ke analisis wacana kritis yang mungkin kurang mainstream di Indonesia ya. Di Indonesia yang saya tahu yang paling mainstream misalnya pendekatan sistemik functional linguistik atau linguistik functional sistemik, dan juga pendekatan misalnya teorinya Varklav, Van Dijk, dan Ruth Wodak. Tapi sebenarnya ada beberapa yang mungkin belum banyak diketahui oleh peneliti atau dosen terutama di Indonesia ya. Saya membaca artikel penulis Indonesia masih banyak jarang yang menggunakan approach ini dalam melakukan analisis wacana kritis. Kalau yang pertama SFL ini mungkin sering, tapi SFL di sini biasanya holiday, tapi ada beberapa approach yang lebih spesifik, lebih dalam ya. Appraisal analysis dari Martin and White. Nanti di reference saya kasih judul bukunya, jadi Bapak Ibu kalau tertarik bisa langsung membaca bukunya. Ada social actor model dari Van Leeuwen, ini sempat disinggung oleh Mas Agwin di seri sebelumnya. Lalu ada argumentasi legitimasi dan argumentasi, ada teorinya Van Dijk, ada juga DHA-nya Wodak, ini mungkin sudah sering terdengar. Ada Van Leeuwen juga memberikan teori tentang legitimasi. Di area argumentasi dan legitimasi ini, kebanyakan teks yang diteliti adalah teks-teks misalnya political discourse ya, bahasanya wacana politis, dalam artian bagaimana pemimpin melegitimasi aksi politiknya, bagaimana misalnya Amerika melegitimasi war on terror atau kebijakan-kebijakan yang lain. Biasanya kita menggunakan teori-teori legitimasi dan argumentasi. Reyes juga mempunyai teorinya sendiri tentang legitimasi. Norman Varklav dan Isabel Varklav ini juga ada teorinya sendiri tentang argumentasi dan legitimasi. Lalu ada socio-cognitive approach. Ini socio-cognitive approach mungkin Van Dijk ya, Van Dijk dan Kohler sudah sering kita dengar. Ada lagi cognitive linguistic approach. Ini lebih ke grammar, cognitive grammar ya. Ada critical metaphor analysis, image scheme analysis, proximization. Saya kurang terlalu mendalam tentang keilmuannya, tapi Bapak Ibu kalau tertarik dengan metafor, dengan model proksimisasi bisa nanti dibaca di beberapa pengarang yang saya cantumkan di sini. Lalu ada sosial media dan analisis wacana kritis. Ini hanya beberapa approach yang mungkin bisa dijadikan alat untuk pendekatan untuk menganalisis teks di sosial media. Yang pertama adalah computer mediated discourse analysis. Kadang ini digunakan saling bergantian dengan korpus ya, tapi sebenarnya ada frameworknya sendiri, ada approach-nya sendiri. Ini ada oleh Herring. Ada juga discourse center online ethnography, ada nexus analysis. Jadi analisis sosial media, kalau kita mau menganalisa wacana-wacana di sosial media bisa menggunakan opsi ini. Jadi tidak hanya misalnya Varklav, Van Dijk, Wodak, dan sistem functional linguistiknya Halliday. Ada multimodal approach. Ini ada visual grammar, mengambilnya dari SFL ya, tapi pengembang teorinya ada Crescent Van Leeuwen. Ada visual metaphor dan intertextuality. Multimodal ini jadi ketika kita analisis wacana tidak hanya teks yang dianalisa, tapi juga gambar, visual, ada juga warna misalnya, ada juga misalnya layout. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik dengan multimodal, bisa menggunakan dua teori ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah pendekatan linguistik korpus. Ini ada beberapa tokohnya, ada Hartmauer, Becker, Paddington, Bednarik, dan Kettle. Kalau Bednarik ini sekaliannya tidak hanya korpus approach, tapi juga multimodalnya. Jadi
warnanya dan lain-lainnya, multimodal, aspek multimodalnya juga dianalisis. Yang terakhir eksperimental ini oleh Profesor Christopher Hart ya. Eksperimental ini lebih ke triangulasi. Jadi istilahnya selain menggunakan approach ke teks, eksperimental ini juga bereksperimen terhadap pembaca langsung. Jadi ambil sampel orang-orang yang membaca teks itu, apakah benar misalnya membaca teks dengan strategi ini akan menghasilkan efeknya seperti ini. Nah, ada juga sekarang sudah experimental discourse analysis. Oke, mungkin itu beberapa approach yang bisa dibilang beberapa kontemporer ya, tapi beberapa juga ada yang lama ya. Dari Van Dijk dan Varklav, mungkin semoga bisa menambah khazanah tentang keilmuan kita, bagaimana approach analisis pendekatan untuk analisis wacana kritis atau analisis wacana saja. Oke, saya akan mulai masuk ke korpus. Kita mulai dulu, apa sih sebenarnya korpus itu, atau ya korpus jamaknya korpora ya. Saya ambilkan satu definisi, intinya sama sebenarnya. Ini definisinya dari Paul Becker dan Tony McKenzie dan Hardy. Korpus itu biasanya ada large collection yang saya highlight, yang saya bold yang saya istilahnya tulis dalam tinta tebal ya, adalah large collection dan bisa disimpan secara elektronik. Jadi koleksi yang besar, biasanya besar, baik itu spoken text atau written text, baik itu bahasa spoken ya, bahasa berbicara atau bahasa tulisan, yang bisa disimpan dalam software. Istilahnya bukan software, bisa disimpan dalam TXT biasanya untuk software untuk analisis korpus atau dalam dokumen misalnya. Dan biasanya jadi representatif dari suatu varian, suatu genre dari bahasa. Jadi misalnya, nanti saya akan coba berikan contoh macam-macam korpus. Untuk biasanya menjadi concern adalah tentang berapa besar korpus itu. Nah, ini tergantung research question atau istilahnya penelitian Bapak Ibu itu untuk apa. Dan untuk masalah berapa besar korpus ini tergantung research question-nya. Tidak ada satu expert pun yang harus minimal segini, tapi mungkin idealnya ya, karena korpus ini membantu untuk analisa data yang besar atau big data istilahnya, maka karakteristik besar itu atau istilahnya data yang banyak itu lebih baik dalam sebuah korpus. Kalau misalnya kita mau analisa hanya 20 artikel, saya kira mungkin tidak perlu menggunakan software korpus, dengan analisis manual mungkin akan bisa. Makanya idealnya karena kita sudah menggunakan software korpus tadi, idealnya adalah ukuran dari korpus itu adalah besar. Oke, ada beberapa jenis-jenis korpora. Yang pertama, saya tidak akan menjelaskan semua, jadi beberapa jenis ini banyak jenisnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang sering dipakai, paling enggak yang sering saya pakai. Yang pertama adalah korpus secara general, korpus atau korpus nasional biasanya. Jadi korpus nasional ini terdiri dari beberapa macam genre tulisan ya. Jadi tidak hanya tulisan tertulis, tapi juga spoken korpus misalnya juga ada masuk di situ. Ada juga misalnya dari novel juga ada, dari buku-buku agama juga ada. Karena ini korpus besar nasional, jadi harus ambilnya datanya dari beberapa genre tulisan. Contohnya di sini adalah British National Corpus dan Corpus of Contemporary America. Tapi bisa akses di sini untuk kalau pengen akses tentang BMC dan COCA. Ada juga learner corpus, ini biasanya digunakan untuk para pengajar ya, yang menggunakan korpus dalam pengajaran bahasa Inggris atau pengajaran bahasa asing, bahasa lain, bahasa kedua. Ada contohnya di sini International Corpus Learner English dan Longman Learner Corpus. Bisa diakses di CKP Web ya, ini miliknya Lancaster. Bapak Ibu tinggal buat akun, langsung bisa login secara gratis, bisa akses di sana. Yang ketiga ada spesialis korpus. Spesialis korpus ini biasanya digunakan untuk para analis wacana ya, karena kita istilahnya membuat korpus kita sendiri, karena analisis wacana kan spesifik, misalnya tujuannya untuk menganalisa misalnya contohnya diskurs dari suatu golongan misalnya, atau diskurs atau wacana dari
suatu peristiwa. Nah, itu kan kita kalau menggunakan korpus secara general, misalnya British National Corpus atau KOKA, itu mungkin istilahnya kejadian-kejadian itu tidak akan banyak muncul karena tidak spesial. Jadi yang sering digunakan, korpus yang sering digunakan dalam analisis wacana adalah korpus yang spesialis korpus ini, yang kita buat sendiri, misalnya DIY korpus. Nanti akan saya berikan contohnya. Selanjutnya saya berikan contoh tentang Indonesian Corpora. Indonesian Corpora yang saya maksud di sini adalah ready-made ya, jadi sudah ada, tinggal memakai dan berbasis web. Jadi bukan berbasis sebuah file yang kita unduh lalu kita pakai softwarenya sendiri, kita install di komputer kita. Tapi ini yang berbasis web. Yang pertama ada clang.net ini. Yang kedua ada yang dari Leipzig ya, Uni Leipzig ini beberapa korpusnya ada korpus berita, korpus web, itu nanti bisa kunjungi websitenya. Lalu ada korpusnya milik Kemendikbud sendiri, tapi ini masih belum bisa dibilang belum nasional ya, karena genre-nya cuma satu. Saya tahu yang salah satu yang istilahnya dalam proyek ini adalah almarhum Mbak Deni Kuari. Ya, korpus Indonesia milik Kemendikbud ini hanya mengcover teks, artikel ilmiah dan tesis-tesis yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang korpus nasional masih belum. Jadi istilahnya ini korpus spesifik genre-nya academic writing istilahnya, atau tulisan-tulisan akademik. Mungkin bisa kalau Bapak Ibu mau meneliti tentang tulisan akademik di Indonesia seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, bisa menggunakan korpus miliknya Kemendikbud ini. Tapi untuk secara general, misalnya untuk menganalisa perubahan makna dari suatu kata, saya kira masih butuh korpus yang lebih besar, yang kita ambil dari beberapa genre, tidak hanya artikel akademik, bisa dari spoken-nya ada, dari novel ada, dari genre-genre teks yang lain juga masuk. Mungkin masih dalam perkembangan. Saya coba mencari tentang update terakhir tentang Indonesia National Corpus, saya masih belum ketemu. Oke, selanjutnya apa itu korpus linguistik? Ada beberapa definisi, saya ambilkan definisi Hansen, intinya sama. Jadi korpus linguistik ini adalah metode analisis ya. Jadi karena ini metode bisa diterapkan ke beberapa keilmuan, istilahnya beberapa cabang linguistik dalam artian. Jadi korpus ini adalah metode analisis yang istilahnya memakai large scale of language data bahasa yang besar ya, dalam mesin readable text, dalam teks yang bisa dibaca oleh komputer dalam skala sekarang ya, dalam komputer software, sehingga istilahnya patterns yang susah dideteksi oleh manusia secara alami akan bisa dideteksi secara cepat dan akurat. Jadi bayangkan kalau kita misalnya menganalisa 1.500 teks, kalau kita manual pasti akan ada aja namanya mata manusia ya, pasti mungkin ada yang terlewat dan tentunya time consuming ya, membutuhkan waktu yang banyak. Jadi korpus linguistik mencoba untuk memberikan metode analisa big data, dalam hal ini natural occurring language, bahasa asli yang sudah ada, istilahnya tidak kita buat sendiri bahasanya, misalnya teks dari majalah, teks dari surat kabar, atau teks-teks yang lain yang benar-benar sudah ada di sana tanpa istilahnya dirubah-rubah. Jadi method analisis bisa menggunakan, manfaatnya bisa identifikasi patterns yang mungkin sulit untuk dideteksi mata manusia secara sendiri, istilahnya dideteksi oleh mata manusia tanpa menggunakan alat bantu apapun, sehingga data itu atau pattern itu bisa secara cepat dan akurat diidentifikasi. Selanjutnya saya akan bicara tentang beberapa teknik linguistik korpus ya. Ada beberapa teknik mulai dari frekuensi dan seterusnya, tapi saya akan fokus ke 3 teknik yang sering digunakan oleh korpus discourse analis atau analis wacana kritis. Yang pertama adalah konkordansi. Konkordansi ini adalah istilahnya kejadian-kejadian dari sebuah kata dalam korpus itu biasanya ditampilkan dalam konteksnya. Kalau saya boleh kasih contoh, saya coba share screen yang lain. Misalnya di sini ya, ini KOKA ya, tampilannya KOKA. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah konkordansi ya. Jadi tampilan
Nah, saya mencoba mencari kejadian yang cause ya, ini tampilannya. Jadi di samping-samping kirinya ada konteksnya, kira-kira cause ini sering diucapkan atau sering dipakai dalam konteks apa misalnya. Ini konkordansi. Oke, saya balik ke PowerPoint lagi. Lalu ada kolokasi. Kolokasi ini istilahnya kata yang sering ada di samping kata yang lain dibandingkan dengan kata yang lainnya. Dalam artian kolokasi yang paling simple misalnya dalam bahasa Inggris ya, contohnya interested itu kolokasinya in, glimpse itu of. Tapi dalam analisis wacana ini lebih dalam lagi, tidak hanya tentang gramatikal ya. Ada konteksnya dengan semantik prosodi dan diskurs prosodi. Nanti akan saya coba jelaskan sambil ada contohnya. Itu kolokasi. Selanjutnya adalah kata kunci. Jadi kata kunci ini bukan kata yang kita cari tadi ya. Jadi misalnya kata kunci itu adalah kata yang secara statistik itu lebih banyak jika kita membandingkan satu korpus dengan korpus yang lain. Saya beri contoh misalnya, kalau kita membandingkan korpus yang isinya adalah data-data bahasa dalam spoken, dalam percakapan, dengan korpus yang datanya adalah kata dalam written, misalnya dalam tertulis, maka yang akan menjadi kata kunci di korpus percakapan tadi adalah kata-kata yang jarang ada di kata-kata written, misalnya bahasa-bahasa spoken lah, bahasa-bahasa gue misalnya gitu-gitu. Kalau bahasa Indonesia misalnya ya, itu kan jarang di written. Nah, mungkin itu akan menjadi keywordnya, akan menjadi kata kuncinya. Gampangnya seperti itu. Jadi keyword itu adalah kata yang secara statistik lebih banyak dalam satu korpus jika korpus itu dibandingkan dengan korpus yang lain. Itu keyword atau kata kunci. Oke, selanjutnya saya akan bicara tentang komputer software ya. Dalam artian korpus linguistic tools ini adalah softwarenya yang free access itu yang sering saya pakai ini. Dalam artian ada beberapa banyak macam software, cuma yang sering saya gunakan adalah Ancon, saya kira sudah banyak yang tahu. Ada lagi Langspok. Langspok ini miliknya Lancaster University. Ini lebih bisa dibilang lebih sophisticated ya, karena kita bisa mendeteksi, sayangnya masih hanya dalam bahasa Inggris, mendeteksi misalnya kedudukan kata. Misalnya kita ingin mencari kolokasi dari kata utterly misalnya, atau kata cause misalnya, hanya kolokasi yang verb, yang kata kerja itu bisa dalam Langspok. Dalam Ancon belum bisa. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, kalau kita mencari kolokasi kata rezim, hanya kolokasi yang kedudukan katanya adalah kata sifat misalnya. Dalam Langspok ini bisa, tapi sayangnya masih bahasa Inggris ya, belum bahasa Indonesia. Ada satu PhD dari Indonesia, dari Undip, yang lagi studi di Lancaster, sedang mengembangkan ini. Jadi semoga bisa jadi dan bisa dipakai untuk data Indonesia. Karena saya lihat analisis korpus di Indonesia masih kurang banyak, dalam artian yang saya tahu ahli korpus di Indonesia hanya sebatas pengetahuan saya, Pak Toto UI dan almarhum Pak Beni Kuari, yang sering menerbitkan artikel jurnal ilmiah yang saya maksud. Jadi akan sangat membantu kalau misalnya software korpus tadi itu ada, jadi data-data Indonesia bisa lebih mudah kita proses. Ada lagi yang Wordsmith ini berbayar, ada yang gratis, tapi hanya versi 4, versi 6-nya ini berbayar, tapi memang lebih powerful dari Ancon ya. Kalau Bapak Ibu ingin coba cari software yang lain, bisa masuk ke ini, HTTP Corpus Analysis ini. Nanti PPT-nya akan saya share, jadi Bapak Ibu bisa coba langsung klik. Oke, itu tentang tools atau software yang kita gunakan untuk analisis korpus tadi. Lalu saya akan lanjut ke aplikasi istilahnya aplikasi korpus linguistik dalam pendekatan ke beberapa cabang-cabang linguistik. Yang pertama misalnya English language teaching, dalam pengajaran bahasa Inggris, korpus juga dalam artian pengembangan materi dan kurikulum bahasa Inggris ya. Contoh riset lama adalah Ringbom ini, jadi dia meneliti korpus konstruktif, jadi membandingkan tulisan natif dan tulisan non natif. Ternyata non natif itu lebih menggunakan kata-kata yang general.
Jadi misalnya things, people itu kan tidak spesifik misalnya itu. Nah, ring bomb ini menggunakan korporat yang besar, jadi tidak hanya tulisan dari satu negara, tulisan non natif dari satu negara, tapi dari berbagai negara. Jadi bisa membuat istilahnya memuatkan generalitas, generality, mengeneralisir dari satu penelitian. Kalau misalnya kita hanya meneliti ini dalam, misalnya tulisannya hanya anak-anak satu universitas, kan kita mungkin generalitasnya masih kurang. Tapi dengan adanya korpus ini yang bisa memungkinkan kita analisis big data, meningkatkan generalitas dari sebuah penelitian dalam segi kuantitatif ya. Selanjutnya ada Kennedy and Thorpe ini meneliti tentang tulisannya anak-anak natif yang melakukan tes IELTS, writing task ya, dengan non natif. Nah, dibandingkan, dan itu tidak hanya satu institusi saja ya, jadi berbagai penyedia tes IELTS dan yang L1-nya berbeda-beda, sama dibandingkan dengan natif kita yang mengerjakan writing task satu itu. Dan ternyata tulisannya non natif itu underuse, istilahnya kurang menggunakan hedging devices misalnya. Misalnya May atau Sims, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi informasi untuk para pengajar, misalnya untuk mengajarkan tentang hedging devices ini dalam penulis akademik artikel misalnya. Nah, ini contoh corpus-based uniform language teaching ya. Leksikografi dan vocabulary ini juga sangat berarti bagi korpus linguistik. Ya, linguistik korpus, pengembangan kamus itu seharusnya mengacu pada korpus, karena makna sebuah kata kadang ada makna istilahnya makna konotasi yang perlu dimasukkan. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, cost itu selalu bersinggungan dengan negatif ya. Jadi misalnya cost bankruptcy atau cost misset misalnya. Nah, dalam kamus Cambridge ditambahkan. Jadi tidak hanya pengertian cost itu mengakibatkan sesuatu, tapi misalnya terutama sesuatu yang jelek. Nah, itu pengembangan kamus seperti itu. Ada juga misalnya contohnya rezim. Rezim itu mungkin maknanya sama dengan pemerintahan, tapi dalam korpus rezim itu selalu berkolokasi dengan sesuatu yang jelek. Mungkin secara intuisi ya, kita akan ketika mendengar kata rezim secara intuisi itu oposisi atau pemerintahan yang bilang? Oposisi ya, karena rezim itu mengandung konotasi negatif. Nah, makna-makna seperti itu dimasukkan ke dalam kamus misalnya. Kalau di Cambridge Dictionary, rezim itu ada tulisannya biasanya mainly disapproving, istilahnya biasanya dipakai untuk tidak kesetujuan. Jadi kalau ada orang misalnya rezim Jokowi, biasanya yang itu oposisi, tapi di KBBI saya lihat masih belum ya, KBBI masih rezim ya status ya pemerintahan seperti itu. Tapi mana-mana konotasi ini masih belum ditambahkan dalam kamus. Kalau Cambridge, Lomen, mana-mana konotasi yang dihasilkan dari penjelasan korpus ini sudah ditambahkan. Misalnya rezim ada tulisannya disapproving misalnya, biasanya dipakai untuk tidak approve pemerintah, orang yang oposisi misalnya seperti itu. Itu contoh di pengembangan leksikografi dan vocabulary. Ada juga translasi, ada juga stalistik, sosiolingvistik, forensik juga. Forensik juga ada pendekatan korpusnya, nanti juga Jazil saya kira akan menjelaskannya. Lalu ada yang akan kita bahas ini adalah analisis wacana kritis ini. Bagaimana penelitian korpus digunakan untuk melakukan penelitian analisis wacana kritis. Oke, kita mulai dari manfaatnya dulu. Manfaatnya apa sih? Pendekatan korpus ini yang pertama adalah mengurangi cherry picking problem. Analisis wacana itu sering dikritik sudah ada kritiknya juga dari Widdowson, salah satu expert bahasa ya, linguis dalam artian analisis wacana kritis itu bisa memilih teksnya. Jadi hanya memilih teks yang sesuai dengan hipotesanya misalnya. Misalnya saya kasih contoh dalam konteks media ya. Misalnya kita meneliti sebuah representasi dari kelompok agama tertentu. Nah, di koran Kompas misalnya dalam konteks Indonesia, sangat mungkin sebagai peneliti kita hanya ambil berita-berita yang sesuai dengan hipotesis kita. Kita pengennya kelompok ini representasi nanti negatif misalnya. Kita ambil ambil berita-berita yang hanya memberitakan tentang negatif dari kelompok itu mungkin bisa. Dan misalnya
di Kompas ada 5 artikel, ada 20 artikel. Kita ambil hanya 10 artikel yang berbicara jeleknya misalnya. Padahal di berita juga terbit di koran itu misalnya ada berita-berita yang lain tentang representasi yang positif dari kelompok orang tersebut misalnya. Nah, ini cherry picking problem ini dengan menggunakan korpus bisa mengurangi itu, karena kita menggunakan big data yang secara otomatis kita tidak memilih datanya. Selain cherry tagging jumlah tadi ya, istilahnya memilih teks secara misalnya yang terbit tentang suatu event di satu koran itu 100, tapi karena analis yang tugasnya hanya datanya sedikit ya karena manual, saya belum menemukan yang murni analisis wacana kritis yang menggunakan lebih dari 500 teks misalnya. Nah, itu misalnya hanya memilih 50. Nah, sangat mungkin author itu atau peneliti itu memilih yang teks-teks yang sesuai dengan hipotesanya. Nah, dengan korpus ini bisa mengurangi itu. Di sini mengurangi sangat hati-hati. Mautner melakukan hedging ya, mengurangi karena menghilangkan cherry picking semuanya mungkin akan sulit. Yang kedua adalah menunjukkan akumulatif efek dari sebuah diskurs. Kata Farklov, satu teks itu kurang signifikan. Jadi efek dari media, kekuatan media itu adalah kumulatif. Jadi istilahnya bekerja melalui repetisi dari suatu cara pandang, suatu representasi tertentu. Jadi misalnya ada satu teks yang membuat representasi suatu kelompok agama misalnya jelek, tapi kalau hanya satu teks itu tidak akan istilahnya kurang signifikan, karena stereotyping itu tidak dibentuk hanya dalam satu teks, pasti kumulatif effect. Nah, dengan korpus ini yang bisa mengumpulkan data, bisa menunjukkan efek kumulatif dari sebuah diskurs. Kalau misalnya saya kasih contoh, ada satu berita orang Muslim yang misalnya dalam aksi teror ya, kalau hanya satu berita itu saja, terus nanti ternyata ada berita-berita positif yang lain, mungkin satu itu tidak akan berefek. Tapi kalau banyak repetisi dari media itu, mungkin itu yang bisa membuat stereotyping pada satu kelompok tertentu. Nah, korpus ini bisa membantu menunjukkan itu. Yang ketiga adalah membantu kita untuk identifikasi resistant and changing discourse. Ini mungkin sering terlewat ya. Wacana itu atau sebuah representasi itu tidak statik, istilahnya terbatas waktu. Mungkin representasi suatu kaum di 10 tahun sebelum sekarang itu mungkin beda dari representasi sekarang. Nah, dengan korpus ini kita bisa menggunakan istilahnya diachronik korpus linguistik. Kita bisa menganalisa teks di tahun-tahun 10 tahun sebelumnya dibandingkan dengan sekarang. Yang keempat mungkin bisa saya tambahkan adalah menambah generalisir dari suatu analisis ya. Kalau misalnya kita hanya pakai beberapa berita, misalnya dalam konteks media ya, dalam beberapa berita mungkin akan kurang bisa membuat generalisasi dari hasil itu. Di sini hedging yang membantu. Kalau tidak pasti itu bisa digeneralisir misalnya, tidak pasti itu. Tapi membantu membuat itu karena ada kuantitatifnya. Oke, saya akan mencoba menjelaskan tentang my previous research ya, tentang penelitian saya sebelumnya. Untuk outgoing research saya masih tidak sedang di Discord, saya sedang corpus approach ke lexical bundle atau cluster istilahnya dalam naskah-naskah akademik. Untuk itu saya kasih contoh beberapa penelitian saya sebelumnya. Ada penelitian saya tentang discourse, wacana, dan linguistic corpus banyak sudah terbit di jurnal. Kalau biasanya kita seringnya Scopus Index ya. Ada 3 di IJEL, ada yang barusan ini di sama Scopus juga, Scopus Q2. Ini tentang discourse juga. Ini penelitian ini dan ini hampir sama, cuma bedanya beda data. Ini Australia, ini Amerika. Backgroundnya hampir sama, cuma findingnya tentu sedikit berbeda. Nah, kita akan membahas yang ini sudah terbit di IJEL UPI ya, Bapak Ibu kalau mau membaca, semoga bisa bermanfaat, bisa download langsung di websitenya. Ini free access, gratis untuk membaca dan gratis juga untuk penulis, tidak ada biaya apapun untuk publication fee.
Kita akan langsung bahas tentang yang ini, yang penelitian yang terbit 2019. Oke, background-nya saya di sini meneliti tentang representasi Indonesia Muslim ya. Background-nya alasannya istilahnya kebanyakan studi tentang media representasi orang Muslim itu fokus ke orang Muslim secara umum. Jadi tidak misalnya Muslim secara bahasanya itu dipandang sebagai satu kesatuan. Padahal Muslim sendiri kan ada banyak beberapa aliran ya, istilahnya bisa dibilang misalnya dalam artian Sunni, Syiah seperti itu. Atau Muslim di Indonesia, Muslim Libya, Muslim Irak kan mungkin berbeda istilahnya. Baik praktek ininya atau istilahnya dalam kehidupannya sehari mungkin beda. Nah, kebanyakan studi itu lebih fokus ke Muslim dipandang sebagai satu hegemonic entity, biasanya itu satu kesatuan yang sama. Nah, itu salah satu alasannya kenapa meneliti Indonesia Muslim. Yang kedua, Islam dan Muslim di media itu sering dikaitkan dengan Timur Tengah. Jadi lebih menampilkan Muslim yang ada di negara-negara Arab yang dalam konflik ya, atau dalam perang, misalnya Irak, Iran, Afghanistan, tapi overlooking ini mengesampingkan Indonesia yang mempunyai penduduk Muslim terbanyak di dunia. Ini dalam penelitiannya Becker dan Ahmad ya. Jadi sudah ada data itu. Nah, Indonesia sendiri ini berbeda secara pemerintahan ya, bisa dibilang functional negara demokrasi ya, berbeda dari kebanyakan, tidak semua, kebanyakan majority Muslim country. Karena ini analisis wacana, salah satu yang argumen yang saya masukkan adalah karena ini konteksnya di analisis wacana, istilahnya representasi Indonesia Islam dalam koran-koran Amerika, saya masukkan konteks Amerikanya. Jadi walaupun mempunyai populasi yang terbesar, Indonesia tidak masuk dalam list trans travel ban. Kita tahu tahun 2017 pemerintahan Trump melarang beberapa negara Arab, istilah Muslim majority country, untuk masuk ke negaranya. Tapi Indonesia yang punya Muslim terbanyak tidak dilarang. Nah, oleh karena itu, saya kira ini penting untuk menginvestigasi bagaimana representasi Indonesia Muslim dan Islam dalam koran-koran Amerika dalam dua periode yang berbeda. Saya memilih dua periode berbeda karena saat itu diskurs itu tidak stuck ya, mungkin bisa berganti. Jadi periode 5 tahun 2002-2006 ketika banyak teroris teror attack, banyak aksi teror ada, termasuk Bali bombing dan lain-lain. Lalu 5 tahun terakhir sebelum 2017, itu 2012-2015, 10 tahun setelah Bali bombing, apakah berbeda representasinya? Apakah sama? Nah, itu akan saya teliti. Jadi semua, lalu bagaimana mencari datanya? Nah, kita akan masuk ke metode. Semoga jelas ya penjelasan tentang metode, karena ini sangat penting dalam sebuah penulisan analisis wacana menggunakan pendekatan korpus. Yang pertama, kita artikel itu di-download dari database LexisNexis. Ini salah satu isu untuk Indonesia, untuk peneliti Indonesia ya, kita belum punya database koran-koran. Kalau waktu itu saya masih di Lancaster, saya punya akses ke LexisNexis ini. Jadi di LexisNexis ini bisa mendownload semua artikel yang mengandung kata tertentu misalnya. Saya contohkan di sini. Jadi kita masuk ke web di situ, kita memasukkan istilahnya kata pencarian apa yang ingin dimasukkan. Di sini saya menggunakan kata Indonesia atau Indonesia satu kalimat dengan Muslim atau Muslim dan Islam. Penentuan kata pencari ini sangat krusial ya, karena kalau salah menentukan kata term untuk term pencarian, bisa kita melewatkan beberapa dokumen yang ada di situ. Jadi istilahnya kita masuk ke website itu, kita tuliskan kata pencarian ini, lalu semua koran, semua berita yang memuat kata Indonesia dan kata Muslim dalam satu kalimat itu akan masuk ke data kita. Nah, kalau kita di Indonesia, karena kita belum punya database, bisa juga diakali dengan masuk ke website koran itu, tapi tentu akan kurang efektifnya karena kita tidak bisa download langsung semuanya. Kalau dari LexisNexis ini, langsung bisa kita download semua artikel itu. Kalau di website kita harus copy satu-satu. Nah, ini masih
concern bagi peneliti Indonesia yang ingin menggunakan database Indonesia itu masih susah. Karena apa namanya, itu tadi kita belum punya arsip online seperti negara-negara maju misalnya. Jadi semua koran yang ada kata ini akan masuk ke data korpus kita. Sama masukkan semua koran baik nasional maupun regional. Ini contoh koran Amerika. Datanya ini untuk korpus sebelum tahun 2000 antara tahun 2002 dan 2006 ada 1.514 artikel yang masuk ya dari search term ini, dari term pencarian ini dengan kata 1.300.000 something. Untuk yang 5 tahun terakhir ini ada 610 artikel. Bayangkan kalau kita analisis manual 1.500 artikel ini pasti ya time consuming ya, dan juga mungkin ada yang bisa. Oke, selanjutnya kita bicara analytical framework. Istilahnya tadi itu tools untuk analisa korpusnya kita ada. Saya menggunakan 3 di sini. Ada analisis kata kunci. Analisis kata kunci ini caranya adalah dengan mengcompare antara korpus ini, korpus lama di-compare dengan korpus yang baru yang 2012-2016 dengan ukuran log likelihood. Ini hitung-hitungannya, tapi kita tidak bisa menghitung ya, ada softwarenya, dia bekerja sendiri. Yang harus kita cari adalah kenapa pakai kalkulasi ini, kenapa menggunakan log likelihood. Ini ada argumen-argumennya sendiri, karena kalau kita beda measure, istilahnya beda kalkulasi ini, pasti beda juga hasilnya. Jadi ini harus kita baca-baca dari referensi, kira-kira yang pas untuk research question kita, untuk analisis ini pakai apa. Lalu keyword tadi itu kita kategorisasi istilahnya secara tematik, jadi masuk ke tema apa. Saya contohkan misalnya, ini adalah kata kunci di korpus Amerika, koran Amerika 2002-2006. Misalnya ada Bush, Irak, Jemaah, Qaeda, Bali War, benar. Nanti kita kategorisasi masuk tema apa, masuk terorisme, masuk apa, nah seperti itu. Sebelumnya saya jelaskan lagi kolokasi juga saya pakai di sini. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pengaturan span. Span ini istilahnya kita mau kolokasi itu berapa kata dari kata, berapa kata ke kanan atau berapa kata ke kiri dari kata yang kita teliti. Saya contohkan misalnya kalau kita ingin mencari kolokasi muslim, kolokasi diatur apakah satu kata setelah muslim atau satu kata sebelum muslim atau 5 kata setelahnya bisa masuk dalam hitungan atau tidak. Nah ini span, maksudnya span. Jadi kalau kita atur spannya misalnya 3 kata, maka yang bisa masuk kolokasinya adalah 3 kata setelah muslim dan 3 kata sebelum muslim, itu bisa masuk hitungan. Saya atur di sini 3 kata setelah notebook ini, maksudnya kata yang kita cari kolokasinya ya, 5 kata setelahnya dan 5 kata sebelumnya. Nah, tapi 5 kata setelahnya dan 5 kata sebelumnya itu tidak bisa masuk ke kolokasi karena ada hitungannya namanya mutual information ini, MI. Ini cara menghitungnya, lagi-lagi kita tidak perlu menghitung ya, software tadi Amcon itu sudah bisa. Cuma yang harus kita cari tahu adalah kenapa pakai ini, yang dihitung itu at least skornya mutual information itu berapa. Itu ada beberapa reference, bisa juga pakai yang lain, ada MI2, MI3, itu ada justifikasinya sendiri-sendiri. Lalu yang harus kita berikan lagi adalah frekuensinya harus kita batasi, karena kalau kita menggunakan MI ini, punya tendensi untuk mendapatkan lokasi yang frekuensinya sedikit, maka kita bisa batasi. Misalnya frekuensinya kita batasi tidak boleh kurang dari 15 kejadian misalnya, atau 10 kejadian atau 20 kejadian, nah itu bisa kita batasi. Nah, keyword dan analisis kata kunci dan analisis kolokasi ini harus dibarengi dengan analisis konkordansi agar tidak overinterpretasi jadi keyword dan kolokasi. Itu step-stepnya. Saya pakai keyword analisis, pakai kolokasi juga. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas bisa langsung dirujuk ke artikelnya. Ini contoh, saya menggunakan Amcon di sini ya, kata kunci dari korpus AME 0206. Setelah muncul ini, saya ambil 100 teratas, ini nilai keywordnya,
nilai log likelihood-nya, kalau yang tadi itu ya, saya ambil korpus 100 keyword teratas. Setelah itu, saya kategorikan secara tematik, secara topik masuk kemana. Kalau ini keywordnya di korpus yang terakhir ini, yang tahun 2012 dan 2016 ada Obama, Trump, ISIS, maksudnya Jokowi, blasphemy, bla bla. Nah, kita kategorikan. Nah, ini hasil kategorinya ada di korpus tahun 2002-2006 itu ada ini kata-kata ini keyword tadi setelah saya kategorikan yang termasuk kategori teror ekstremisme misalnya Leiden, bin Bashir, terorisme, bombing, sama bla bla bla. Lalu teroris group di sini, konflik di sini, other concept ini salah tsunami, kartun, administrasi dan lain-lain. Yang perlu diingat di sini setelah kita tahu keywordnya, kita tadi dalam mencari data tidak mencari kata yang mengandung kata teror atau terorisme ya. Kita mencari kata yang mengandung kata Muslim dan Indonesia. Tapi ternyata banyak teks-teks istilahnya berita-berita yang mengandung kata-kata ini. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan kenapa bisa mengurangi cherry picking tadi. Jadi kita tidak memilih topik Bali bombing, kita tidak memilih topik yang jelek, kita hanya mencari semua artikel yang mengandung kata Muslim dan Indonesia. Oke, di sini keyword yang di sini banyak sekali masuk ke terorisme dan ekstremisme. Nah, setelah kita ada keywordnya, kita melakukan analisis konkordansi. Di situ kita bisa melakukan analisis kualitatif ya. Jadi setelah kita menemukan keywordnya adalah satu pintu untuk mencari sebuah diskurs ya. Nah, di sini kita melakukan analisis konkordansi dalam di sini qualitative analysis. Misalnya kita cari konkordansi dari semua keyword ini. Saya beri contoh satu. Di sini ada Al-Qaeda, padahal kita nyari Muslim dan Indonesia, tapi Al-Qaeda itu masuk ke koran yang data kita istilahnya. Nah, kenapa? Nah, kita klik konkordansinya, kita analisis, ternyata Al-Qaeda ini bisa digunakan untuk istilahnya menerangkan jemaah Islamnya sebagai grup yang link, istilahnya berhubungan dengan Al-Qaeda. Di sini kalau secara teori menggunakan nomination dan predication strategi ya dari Wadak. Nah, lalu kenapa? Dengan suasana kritis tentu ada pertanyaan kenapa dan istilahnya seperti itu. Kenapa kok jemaah Islamnya itu selalu diulang-ulang? Katanya, istilahnya diulang-ulang penyebutannya dengan grup yang tersambung dengan Al-Qaeda. Nah, misalnya di sini contoh kualitas analisisnya, tentu penggunaan kata Osama dan Al-Qaeda dalam memberitakan teror di Indonesia adalah untuk istilahnya memunculkan pengalaman emosional. Kita tahu di Amerika ada serangan tower itu ya. Nah, dengan menyebut Al-Qaeda mungkin bisa memunculkan pengalaman emosional pada pembaca tentang 9/11 attack ya. Jadi melalui indexicality atau melalui sebuah kolektif memori, istilahnya itu memori bersama ya, orang Amerika mengalami itu semua dan juga kepercayaan bersama. Jadi ini bisa dijadikan legitimasi melalui emosi biasanya Reyes untuk melakukan aksi war and terror atau aksi militer yang lain. Dalam artian dalam pembaca di sini wah ternyata Al-Qaeda sudah bisa nyampe Indonesia maupun Bali. Nah, di sini membuat legitimasi untuk pemerintah Amerika untuk melakukan serangan ke Irak ini lebih kuat dalam istilahnya dalam pembaca tadi itu, karena melihat berita lagi-lagi ada serangan yang dilakukan oleh grup yang terkoneksi Al-Qaeda misalnya seperti itu. Ini contoh analisis kualitatifnya dalam suasana berbau politik ya. Contoh satunya seperti ini. Lalu ini contoh example-nya konkordansi. Dan di sini links ini ada banyak sekali kejadian ya. Nah, di sini ternyata links itu kejadiannya digunakan istilahnya untuk apa sih? Nah, di sini untuk melingkan jemaah Islamnya dan Al-Qaeda. Kenapa kok dalam mereport jemaah Islamnya selalu disebutkan Al-Qaeda-nya ya? Analisisnya kualitasnya seperti tadi. Selanjutnya kolokasi. Untuk keyword yang di 2016 ya, ini banyak berubah ya kalau kita lihat. Di sini yang teror ekstremisme ini hilang, ya. Teroris grupnya juga tinggal ISIS, ya. Tapi muncul konsep
ini blasphemy, kita tahu itu apa. Muncul ini Miss Universe, muncul tentang aborsi, tentang seksisme. Nah, itu agar kita tahu itu apa, kita melakukan analisis konkordasi tadi. Untuk lengkapnya bisa di artikel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kolokasi ya. Kolokasi itu sama tekniknya ya. Jadi setelah muncul data kolokasinya, kita kelompokkan. Kategori kolokasi itu masuk yang mana? Banyak kolokasi, misalnya kolokasinya Muslim itu masuk ke populus, ada kolokasi second largest ini, minority, majority, population. Ada juga kolokasi Muslim itu kepercayaan. Misalnya degree of belief, misalnya moderat, ekstremis, fundamental. Nah, banyak kolokasi dengan kata Muslim. Ada juga kolokasi Muslim itu, kolokasi Muslim itu jadi kata yang sering berjajar dengan kata Muslim itu dalam berita itu. Misalnya ada juga kata Abu Bakar, ada suspek, ada protes, ada ya seperti itu kita kelompokkan. Setelah itu kita melakukan analisis konkordansi. Metodenya sama seperti itu. Saya bahas satu di sini ya. Ada kita tadi lihat di bagian tadi kategorinya yang salah satunya adalah tentang strong belief, kepercayaan yang sangat kuat. Dalam artian contoh ekstremis misalnya fundamentalis ini kan misalnya radikal, kepercayaan radikal, misalnya ekstremis, radikal, bla-bla, militan. Nah ini muncul di korpus tahun 2002 dan 2006. Tahun 2016 kata-kata itu sudah tidak muncul. Ada hardline, ada tapi yang muncul hardline dan hardliners. Ya, ini contoh apa namanya? Contoh beritanya yang menggunakan hardliners. Ini tadi itu kita di kolokasi muncul konser ya, konser di keyboard ada konser, maksudnya konser Libiaga yang diprotes oleh hardliners Muslim misalnya. Tapi moderat juga banyak. Moderat di sini di Amerika di tahun 2002-2006 itu ada 96, tapi turunnya juga drastis. Di korpus yang terakhir ini hanya 16 misalnya. Nah, kita melakukan analisa konkordansi untuk mengetahui apa sih itu dan kenapa sih seperti itu. Dan ternyata kata moderat ini sering muncul itu dalam berita yang melaporkan tentang kejadian radikalisasi dan teror. Jadi hanya sebagai biasanya bat-batnya ya. Indonesia itu terkenal moderat tapi banyak bla-bla misalnya seperti itu. Maka dari itu oke, waktunya sudah habis. Saya langsung saja. Mungkin ini satu analisis terakhir ya. Contohnya di sini kita moderat itu kadang problematik ya. Misalnya contoh 90% populasi Muslim, 90% populasi Indonesia itu Muslim, tapi kebanyakan moderat. Nah, di sini kalau kita analisis secara konvensional implicature ya, but di sini menunjukkan istilahnya bertolakan, misalnya cantik tapi pelit, berarti pelit itu tidak karakter default karakter dari orang cantiknya. Kalau di sini bisa kita maknai penduduk yang Muslim itu melakukan praktek moderat itu tidak default karakter dari penduduk yang mayoritasnya Muslim. Misalnya contoh analisis kualitasnya seperti itu. Oke, itu ini konklusinya. Nah, ini ada saran istilahnya jurnalis harus lebih aware ya dengan penggunaan bahasa dalam melaporkan kejadian-kejadian jelek itu. Apakah orientasi agama dari pelaku itu perlu dan perlu dimunculkan dalam sesuatu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mungkin terlalu lama. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.